Teman-teman, cantik kan tuh, tepung-tepungnya sampai kayak keriting-keriting gini. Ini aku goreng setengah matang ya teman-teman, jadi nanti mau dimasukin ke freezer. Nanti tinggal goreng angetin aja kurang lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tati Family. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini aku mau buat ayam Kentucky versi aku ya. Jadi nanti kalian bisa lihat seperti apa prosesnya. Dan aku buat ayam Kentucky ini itu buat stok frozen ya. Jadi nanti aku goreng semua setengah mateng, disimpan di freezer. Buat nanti kalau misalkan mau makan tinggal diangetin sebentar. Jadi buat stoknya anak-anak aku buat di frozenin gitu ya. Jadi nggak langsung digoreng matang. Ikuti aja seperti apa prosesnya dan bumbu-bumbunya serta cara masaknya seperti apa. Tapi mohon maaf, itu prosesnya yang saya lakukan adalah resep saya sendiri ya. Jadi jangan sampai dibandingkan dengan yang lain-lain itu, ibaratnya kok yang itu mah pakai ini, itu mah itu saya pakainya seperti itu bumbu-bumbunya ya. Jadi resep yang saya gunakan seperti itu, karena kan setiap individu pasti punya resep masing-masing, punya caranya masing-masing. Kalau misalnya kalian mau ngikutin resep saya ya silakan, kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa, tapi insya Allah dijamin enak. Nanti lihat ya hasilnya seperti apa. Nah teman-teman, ini aku udah punya ayam. Saya pakainya ayam paha, yaitu paha atas dan paha bawah. Jadi tadi beli sekilo itu 3 paha ya. Jadi saya potong menjadi 9 deh kalau nggak salah. Nih jadi seperti ini ya, segede gini ini cukup lah. Tuh seperti ini. Ini udah saya cuci dan mau saya bumbuin dulu. Mau saya marinasi maksudnya ya. Untuk bumbu marinasinya seperti ini. Ada bawang putih, saya gunakan 2 siung karena ayamnya cuma 1 kilo. Kemudian ada garam dan ada kaldu jamur. Ini mau saya ulek dulu. Untuk garamnya dikit-dikit aja dulu ya, takut keasinan. Nah sampai seperti ini aja teman-teman. Jadi 1 kilo jadi 12 potong. Nah bumbu ini mau saya masukin ke ayamnya. Kemudian kasih lada, aku kasih ladanya setengah aja. Minyak wijen nih, kasih minyak wijen 2 sendokan lah minyak wijennya. Saus tiram nih, aku kasih saus tiramnya 2 sendok juga. Kasih kecap asin ya, karena tadi udah dikasih garam kan. Nah seperti ini. Nah teman-teman, untuk bumbu marinasinya aku seperti ini aja. Ini harus diaduk sampai tercampur. Misalnya nggak ada minyak wijen juga nggak apa-apa, nggak dikasih minyak wijen. Karena kebetulan saya punya minyak wijen, jadi saya masukin minyak wijen biar tambah enak ya. Ini ayamnya biarkan setengah jam ya, biar bumbunya meresap. Kalau misalnya lebih lama lebih bagus lagi ya. Jadi saya nanti kurang lebih setengah jam saya marinasi dulu. Sambil nunggu ini saya mau nyiapin buat tepung keringnya ya teman-teman. Nah teman-teman, buat bikin ayam Kentucky saya biasa gunakannya tepungnya ini nih, tepung lencana merah. Kenapa? Karena tepung ini itu dia bikin makanannya atau gorengannya itu lebih kering, dan warnanya jadi coklatnya bagus gitu. Jadi kayak kalau bikin buat Kentucky itu kayak beneran kayak Kentucky, kayak di Kentucky yang resto-resto gitu loh. Nanti coba kalian bisa lihat ya, karena aku pernah pakai tepung biasa kayak tepung serbaguna gitu, itu warnanya pucat walaupun memang udah digoreng sampai bener-bener kering gitu, sampai kayak agak gosong, itu warnanya tetap agak pucat. Tapi kalau pakai ini itu bagus banget hasilnya, dan tekstur si tepungnya itu lebih lembut banget. Ini beda dengan tepung yang segitiga ataupun serbaguna kayak gitulah, karena tepung ini itu khusus untuk gorengan. Kalian bisa lihat kan, ini tepungnya khusus untuk gorengan, jadi sangat cocok sekali buat bikin kayak ayam-ayam Kentucky gitu. Jadi buat kalian yang nonton video ini, cobain deh kalau mau bikin kayak ayam Kentucky ataupun jamur crispy, pokoknya yang digoreng-goreng pakai tepung, pakai ini, hasilnya pasti bagus banget. Nah jadi untuk
adonan keringnya aku pakai tepung ini, dan ini aku masih punya yang setengah kilo. Jadi kayaknya sih cukup setengah kilo. Jadi saya akan gunakan yang ini ya. Nah, ini tepungnya mau saya masukin semua setengah kilo. Kemudian dikasih lada bubuk. Lada bubuknya sebungkus. Kalau yang suka pedas, tepungnya bisa dikasih bumbu cabai bubuk itu ya. Cuma aku pakai ini aja. Kasih merica aja. Terus kasih penyedap, aku pakai penyedapnya Masako aja ya, nggak pakai kaldu jamur, karena kan kaldu jamur itu agak kasar, jadi harus diulek dulu. Kalau ini kan agak lembut nih. Ini sebungkus, garamnya 1 sendok gini. Dan yang bikin ayam kentakinya kar atau keriting gitu tuh, tepungnya kriwil-kriwil, yaitu pakai soda kue. Nih, aku pakai soda kuenya. Ya, aku kasih soda kuenya 1 sendok gini aja ya. Kalau misalnya terigunya makin banyak, berarti tambahin aja soda kuenya. Tangan aku udah bersih ya teman-teman, karena ini bergeruntul-geruntul gini nih, jadi aku harus. Nah, udah teman-teman, seperti itu aja untuk bumbu keringnya. Nanti ini mau saya aduk pakai tangan aja ya. Tuh. Ini tekstur tepungnya itu lembut banget. Oh iya, tadi untuk ayam yang dimarinasinya jangan lupa dicicipi ya, khususnya asinnya gitu, jangan sampai nanti kurang asin ataupun keasinan. Makanya pakai garamnya sedikit dulu dan kecap asinnya juga sedikit dulu kalau kalian pakai kecap asin juga. Nih, aku cicipin dulu tepungnya. Dah pas teman-teman, ini tepungnya udah pas asinnya. Nah teman-teman, ini ayamnya dimarinasi udah setengah jam. Aku mau memulai untuk buat ayam kentakinya ya. Dan ini udah saya siapin air buat celupannya. Harus dikasih saringan ya teman-teman, jadi biar nanti tinggal ngangkat. Dan minyaknya ini mau saya panasin dulu. Yang pertama nih, ayamnya ini celupin ke tepung. Nih, 1 saya celupin ya, 4 biji. Nah, tangan saya udah bersih ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dan ditekan-tekan ya si ayamnya, biar si tepungnya meresap. Jadi ditekan-tekan. Nah, udah kayak gini teman-teman. Tuh kan, ini udah kelihatan kan kriwil-kriwil gitu keriting. Celupin ke air. Oh. Celupin ke air. Kemudian sebentar aja ya. Nih. Setelah gini, kita masukin lagi ke dalam tepungnya. Kita aduk lagi sambil ditekan-tekan. Kalau misalnya tepungnya mau agak tebal, itu nanti dimasukin ke dalam airnya 2 kali ya. Tadi kan baru sekali. Aku mau masukinnya ke 2 kali ya. Jadi mau masukin ke dalam airnya 2 kali. Tuh teman-teman, udah kelihatan kan keriting-keriting. Kemudian masukin lagi. Abaikan ya kerudung saya pada putih-putih. Tuh kelihatan nggak kriwel-kriwel gini. Nanti pas mau masukin ke airnya ditepuk-tepuk ya tepungnya, jadi biar nggak pada ke bawah banyak gitu. Dan ini tepungnya harus kerendam semua ya ayamnya maksudnya. Ini kita tekan-tekan, diaduk-aduk semua ayamnya dan ditekan-tekan ya. Tujuannya biar ayamnya tujuannya biar tepungnya nempel dan nanti hasilnya keriting gitu loh teman-teman. Kriwil apa keriting-keriting ya, kayak gitulah pokoknya. Nih, ini minyaknya juga udah panas. Terus minyaknya juga harus panas ya. Tuh teman-teman, kelihatan gak hasilnya? Bagus kan? Tuh, ini tinggal digoreng. Minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Ini mau aku goreng dan ketika mau digoreng ini ayamnya harus dikebas-kebas gini ya. Jadi biar menghasilkan tekstur yang keriting-keriting gini nih, biar kayak gini nih.
Tuh teman-teman, kelihatan nggak? Cantik kan? Tuh. Tuh bagus kan? Nggak kalah dengan Kentucky yang beneran ini. Pokoknya ini harus kerendam ya, dan jangan dibolak-balik, biarkan sampai agak kuning dulu, agak kering, agak kuning atau agak kering baru dibalikin. Sambil nunggu ini kering, lanjut masukin yang selanjutnya ya. Seperti biasa ya teman-teman, ditekan-tekan. Kalau belum kena air kayak gini ya teksturnya tuh, nggak, masih kelihatan daging ayamnya. Kemudian masukin ke air. Dan untuk ayam yang setelah ditepungin yang kedua kali itu jangan nunggu lama ya. Jadi pas udah selesai ditepungin langsung digoreng. Jadi jangan nunggu sampai berlama-lama, takutnya nanti si tepungnya nggak ngembang. Teman-teman, bagus kan hasilnya kan? Ini udah kering, kita balikan. Tuh kriuk-kriuk banget, keriting banget ayamnya. Nah ini ayamnya udah setengah matang teman-teman, jadi aku mau angkat aja ya. Jadi aku goreng udah sampai benar-benar matang karena buat disimpan di freezer. Aku lanjut goreng berikutnya. Ayamnya kecil tapi udah ditepungin jadi besar-besar tuh teman-teman. Empat lagi aku habisin ya, masukin langsung. Jadi buat ayam 1 kilo, terigunya setengah kilo cukup ya teman-teman. Dan nanti saya videonya nggak saya percepat ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Barangkali nanti pas lihat pertama kurang paham. Nah kalau udah agak kering dibalik ya, baru dibalikinya pas udah agak kering. Teman-teman aku tunjukin tuh ayamnya ya kan, sampai keriting-keriting gini. Kita lanjut yang terakhir.
teman-teman, untuk tepungnya kan ini tuh lihat gerinjal-gerinjal gini ya. Ini jangan dibuang, bisa digoreng. Nanti buat kayak kriuk-kriuknya gitu kan. Biasanya kan kalau makan kentaki enak ya tepung-tepungnya. Ini digoreng aja tapi disaring dulu. Jadi biar dapatnya yang kayak gini nih, gerinjal-gerinjal gininya aja nih. Teman-teman, cantik kan tuh. Tepung-tepungnya sampai kayak keriting-keriting gini. Ini aku goreng setengah matang ya teman-teman. Jadi nanti mau dimasukin ke freezer. Nanti tinggal goreng angetin aja kurang lebih 5 menit. Teman-teman, ini udah selesai bikin ayamnya. Tuh lihat, kelihatan kan ayamnya kriuk-kriuk dan keriting-keriting. Nih aku perlihatkan ya, tangan aku udah bersih. Tuh tepungnya. Tuh bisa kalian lihat kan tepungnya, lihat. Di semua permukaannya dia kriuk banget, crunchy banget. Dan ini saya goreng setengah matang karena mau disimpan di freezer. Dan nih nanti masukin ke sini, tinggal masuk ke freezer. Dan ini yang sudah matang mau aku cicipi ya teman-teman. Oh, ini yang udah matang ya, aku mau cicipi. Nah ini tepungnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak, enak banget teman-teman. Tepungnya asinnya pas, gurihnya pas. Kita coba ayamnya ya. Tuh. Kita cobain ayamnya. Ini ayamnya. Ayamnya juga empuk. Asinnya nyerep. Bawang putihnya kerasa. Saus tiramnya, saus tiramnya, terus minyak wijennya, bawang putihnya. Ini tepungnya. Enak banget teman-teman. Pokoknya pas, pokoknya nggak kalah enaknya dengan Kentucky di luaran sana ya. Nah, buat kalian yang nonton video ini, cobain resepnya seperti tadi yang aku kasih tahu ya. Pasti dijamin enak dan anak-anak suka. Daripada beli di luaran, kan di luaran harganya berapa ya? Antara 8 sampai 10 ribu ya, yang kalau misalnya di gerobak-gerobak kayak gitu. Mendingan kita beli sendiri. Ayam 1 kilo itu, 1 kilonya ayam 38 ribu, itu jadi 12 potong. Terus terigunya kalau di sini aku beli sekilonya itu 11 ribu. Pasti lebih hemat. Ini dapatnya aja udah 12 potong. Kalau kita beli di luaran sana 120 ribu. Ya kan kalau misalnya 10 ribuan. Dan ini dapatnya potongannya besar-besar tuh. Ini dipotong 12 segini, besar banget. Termasuknya cukup lah buat sekali makan. Jadi aku memang seperti itu kalau nyetok makanan ya, kayak misalnya buat ayam kayak Kentucky, ayam kayak popcorn gitu tuh yang kecil-kecil, di bumbu tepung dimasak tepung kayak gini, disimpan di freezer buat anak-anak kalau bakal ke sekolah. Teman-teman, seperti itu resep dan cara membuat ayam Kentucky menurut resep saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat video ini, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di sana yang lagi kebingungan nyari makanan buat stok di freezer atau di frozen. Silahkan bisa kalian coba, pasti dijamin ketagihan anak-anak. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Tatik Family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.